Baik, untuk materi yang kedua ya tentang injection molding kepada Bapak Norman Adam, kami persilakan. Terima kasih Pak Rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini judulnya injection molding. Oke. Perkenalkan, saya Norman Adam. Coba siapa yang mau jelasin, ingat dari pertama? Yang saya jelasin dari pertama ya. Nanti saya Pak Arka nanti kasih hadiah lagi Pak Sob. Gimana Pak? Ya, dari awal ya, tapi ya jangan pengen apa itu berangan-angan pengen menguasai suatu materi, jangan akan bisa, otak kita nggak akan kuat. Tapi pada saat nanti dibutuhkan, kalian harus punya. Misalnya menyimpan baju nih dalam satu lemari ya, kalian nggak akan hafal ini mana baju dalam, ini baju kerja, ini baju kaos. Dalam satu lemari kan ada banyak ratusan baju tuh, kalian nggak akan hafal. Tapi pada saat kalian mau kerja, oh iya tadi gue taruh di mana ya? Oh gue mau pakai ini. Nah begitu cara kalian belajar nanti. Supaya apa? Supaya kalian ingat. Tapi kalau sistem nggak hafal terus, pada saat ada lobang, astagfirullah, lupa. Gitu ya. Jadi itu teknik kalian belajar supaya kalian pinter. Kalau ada masalah, kalian ingat, oh iya gue ambilnya dari sini. Pada saat kalian ada suatu analisa ataupun bikin tesis atau bikin apa, kalian harus pinter mengelompokkan masalah dulu. Masalah satu, siapin materinya di sini. Masalah dua, siapin materinya di sini. Siapin tiga materi di sini. Nah, baru kita kembangin, kita bikin suatu tesis. Jadi jangan tujuannya dulu bikin, tapi ambil dulu materi-materinya, kelompokin, baru kita buat suatu analisanya. Sama, di dunia kerja juga pasti begitu. Itu aja dari saya. Ada pertanyaan atau enggak? Sekarang udah jam 4, udah lumayan. Oke? Nama, umur, tinggal, nama orang tua, nomor sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dika Prasetyo. Saya ingin menanyakan kepada Bapak terkait saya sering menemukan si plastiknya itu menempel pada moldnya, Pak. Plastik di mold. Nah, itu sering terjadi. Saya juga sering menemukan. Kira-kira untuk faktor tersebut bisa diminimalisir nggak, Pak? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Namanya siapa tadi? Dika Prasetyo. Dika Prasetyo. Dika. Oke. Dika teringat tentang, bukan itu ya, bukan ya? Jika itu ya. Oke, Mas Dika. Karena berarti pernah kerja di dunia injection ya? Pernah? Tapi nggak turun langsung sih, maksudnya nggak sebagai operatornya gitu. Oh, operator di injectionnya? Bukan operatornya. Tapi perusahaan saya juga bergerak di bidang injection molding juga. Oh iya. Saya mau tanya dulu, bentar. Saya mau tanya dulu. Yang saya omongin bener nggak tadi? Ada nggak benernya yang tadi kerja Mas di injection itu? Ada dari blow molding, terus iya. injection molding, Iya. thermoforming juga ada. Iya. Oke. Jadi saya jawab ya, kenapa plastik itu suka nempel di moldnya? Waduh, ini udah teknis banget ini. Kalau masalah nempel, masalah penyok, masalah nyusut, masalah keriput, betul. Itu yang saya bilang, nanti akan ada penasaran. Nah ini salah satu contohnya. Kita udah bikin molding, makanya tadi ada yang namanya kualitas. Tadi mana tadi Mas? Balik ke halaman pertama ya tadi. Nah, ini. Jadi
Semakin tinggi ini kualitas moldingnya sama kualitas moldnya baik, itu nggak akan terjadi. Artinya pada saat proses produksi itu ada masalah, berarti ada masalah kualitas, Mas. Jadi kok nempel terus? Tapi kok kalau kita lihat teknologi tadi yang video tadi ya, nggak mungkin itu dalam 1 detik nempel. Kalau nempel, kapan mau produksinya? Artinya kualitasnya yang harus diperbaiki. Gimana cara memperbaiki kualitasnya? Ada tekniknya. Tekniknya supaya nggak nempel adalah mold itu harus rilis. Jadi waktu dia didorong, itu nggak boleh ada yang nyangkut kasarnya. Kenapa dia nempel? Nah, harus dibuka moldingnya, dilihat. Dindingnya itu ada yang simetris lurus atau enggak, gelombang atau enggak, kurang halus atau enggak. Itu banyak banget faktornya. Itulah namanya di teknologi, pentingnya pengalaman kerja di dunia itu. Makanya orang yang pegang molding, pegang teknisi molding, baru bisa mandiri, itu harus di atas 2 tahun sampai 5 tahun. Kalau dia jadi teknisi untuk pegang molding, bisa analisa sendiri, dia harus cukup di 2 tahun sampai 5 tahun. Gitu Mas ya. Jadi kalau misalnya teman Mas itu bingung, nah berarti pengalamannya belum sampai ke situ. Jadi intinya kalau ada problem, Mas harus pastiin bahwa kualitas ini itu harus terpenuhi. Bisa jadi moldingnya bagus, tapi materialnya jelek, materialnya ternyata salah. Bener nggak? Dia ngambil salah nyiduk, material buat bikin boneka sama material buat bikin engine mobil kecampur. Bisa juga nempel. Jadi nggak sesuai. Atau mesinnya belum waktunya dia itu dingin dibuka, masih panas, mesinnya udah buka duluan. Akhirnya apa? Nempel. Banyak faktor ya. Jadi kita nggak bisa pada saat itu ada masalah, oh ini masalahnya nih enggak. Jadi 3 elemen ini harus kita analisa dulu, centang dulu. Oh ini bukan, oh ini bukan, oh ini bukan. Nah ini dia. Begitu cara menganalisa itu harus seperti itu. Jadi kalau ada orang yang ditanya, Pak itu materialnya nempel. Oh enggak, kalau material nempel tuh masalahnya ini. Enggak boleh ngomong begitu. Tetap dalam bekerja harus dilihat dulu masalahnya di mana. Makanya kalau jadi bos, adik-adik sekalian kalau lihat atasan, Pak ini produksinya stop. Pak kamu sendiri aja yang ngurusin. Nah itu nggak boleh. Jadi kalau atasan, kalau ada masalah harus, kalau orang Jepang nyebutnya gemba. Lihat ke lapangan dengan mata sendiri. Begitu. Makanya orang Jepang, kalau perusahaan Jepang kalau ngelihat di produksinya ada masalah, dia nggak nyuruh orang, maka dia akan datang sendiri. Kalau kita pernah kerja di perusahaan Jepang, orang Jepang tuh suka rame turun. Padahal cuma masalah kecil ya, mereka rame turun. Itu bukan berarti mereka itu buang-buang waktu, enggak. Itu teknik mereka bekerja. Jadi semua harus terlibat. Namanya gemba ke lapangan. Tadi ibu tadi nyebutnya apa namanya? Kaizen. Ya. Jadi sekecil apapun diimprove, tidak peduli, yang penting hasilnya baik. Nah itu mereka nyebutnya itu Kaizen. Itu di semua perusahaan sekarang diterapin seperti itu. Ada lagi? Cukup ya? Jelas ya? Ada lagi? Satu lagi. Wah ini kayak Roma Irama ini. Perkenalkan dulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Muslim, status single. Apa? Muslim. Oh Muslim. Ya, saya dari teknik mesin. Izin bertanya, Pak. Jadi kebetulan saya itu pernah magang di salah satu perusahaan. Dia itu membuat produk drain hose. Drain hose. Apa itu? Drain hose itu aliran buat ngebuang air AC dari mobil. Oke, hose ya. Hose ya. Pipa ya. Pipa ya. Oke. Tapi tidak berbentuk pipa, melainkan dia berbentuknya nggak lurus. Ya, paham. Nah, mungkin saya sedikit kebingungan juga. Itu tuh gimana ya? Maksudnya mekanisme cara dia tuh bisa ada lubang dan tidak lurus juga si lubangnya, tapi berkelok-kelok. Bisa tolong dijelaskan dan
secara gambaran gampangnya aja gitu. Oke, Terima kasih. ya. Coba balik ke materi tadi, Mas. Ini, ini, ini. Mungkin maksud saya gambaran pada saat di moldnya, Pak. Iya. Jadi sistemnya paham dulu bahwa sistemnya dry house itu pakai X, jenisnya adalah extrusion. Loh, ini kan bentuknya lurus-lurus ya. Sedangkan pipa buangan AC itu ada kayak sedotan ya. Sedotan kalau di kafe itu kan ada yang bisa dibelokin trik gitu ya. Atau kalau kita susu apa tuh? Susu ultra ya, sedotannya ada bisa dimiringin ya. Begitu kan maksudnya ya? Iya. Jadi teknologinya tuh sama. Teknologinya adalah teknologi extrusion mold. Bapak tahu nggak kabel gas yang ada di motor? Kabelnya itu luarnya kan plastik ya. Gimana cara bikinnya coba? Ini teknologinya dikembangin sama mereka. Jadi pada waktu di dalamnya ada besi, besinya itu ditarik, dimasukin ke dalam moldingnya, plastiknya itu akan masuk berbarengan dengan besi yang jalan sambil didinginin, maka dia akan ngelapisin. Itu teknologi seperti, tapi basicnya adalah dia extrusion molding. Oke, kenapa extrusion? Kenapa sedotan? Saya ambil yang gampangnya sedotan ya, atau pipa buangan AC gitu ya. Bisa itu. Itu adalah proses kedua. Jadi waktu dia itu keluarnya itu lurus. Ya Mas ya, waktu keluarnya lurus, pada saat sebelum dingin ada alat yang kedua itu yang dia nyangkrep langsung di gitu. Caranya begitu. Kalau pengen lebih detail lagi, biasanya di bulan Desember apa November ada namanya pameran industri di Kemayoran biasanya ya. Pasti tahu ya. Di situ akan dipajang semua tipe-tipe mesin, yang bikin mesin botol, yang bisa bikin mesin pipa, yang bisa bikin mesin seperti yang Mas itu. Jadi Mas pasti pusing, kok bisa ngkerut-kerut gitu? Ya itu teknologinya. Jadi keluarnya itu dari mereka lurus, sebelum dingin, maka sih ada tahapan yang berikutnya itu yang bikin dia pegang dan dia dirapetin gitu. Satu ya Mas ya, bisa begitu. Ada teknologi yang kedua. Teknologi yang kedua adalah sistem blow. Mana ini? Sistem blow. Ini sistem blow. Ini sistem blow ini kan kita ambil contoh ini botol ya. Jadi ditiup. Tapi beriringan dengan teknologi, dia bisa pipa itu dibikin dengan cara ditiup. Contohnya begini ya. Ini botol plastik itu mengikuti cetakannya kan. Kalau cetakannya bulat, maka jadinya akan bulat. Bener nggak? Pada saat cetakannya dia itu lonjong, si botolnya akan berbentuk lonjong. Nah, sama seperti saya mau kepala otaknya Mas Muslim ya. Coba bayangin cetakannya itu berbentuk pipa yang gerigi-gerigi itu ya. Kok gerigi-gerigi sih? Bahasanya jadi gerigi-gerigi ya Pak Arka. Spiral ya. Cetakannya itu dibikin spiral. Masuk akal nggak? Jadi nanti cetakannya itu dibuat kotak. Ini dibikin spiral-spiral, melengkung, begini kita atau memanjang spiral. Pada waktu dia masuk seperti ini lurus ya, ditiup sama dia akan jadi spiral gitu. Masuk akal nggak? Iya. Jadi teknologi bisa dibentuk seperti apa aja. Pakai second process bisa setelah keluar dari cetakan lurus dirapetin seperti itu, atau memang dia betul-betul dicetak gitu. Jadi dua ya. Jadi tinggal lihat aja. Mas nanti lihat ke spiralnya itu, misalnya di rumah punya mesin cuci, cabut terus potong-potong ya, buka gitu ya. Habis itu diomelin ibunya. Jangan ya. Lihat dulu. Nah, dia itu bentuknya seperti apa? Biasanya cetakan itu ada namanya garis. Oke, ini ada botol aqua nih. Kalau kalian pegang botol aqua ini, kalian raba di sini.
pasti ada garis memanjang. Jadi sebelah sini dan sebelah sini. Kalau kalian pegang di sini, nah itu namanya cetak, dicetak. Walaupun nggak terlalu terlihat, gitu. Mana tadi? Nah ini kan bagi dua kan cetakannya. Jadi cetakan A, cetakan B. Waktu dirapetin, ditiup, setelah dingin dia dikeluarin. Nah, garis ini itu kalau dia hebat banget hampir samar, tapi biasanya terlihat. Gitu. Sama kayak tadi hostnya itu ada cetakan. Kalau dia terlihat garis, berarti itu dicetak. Tapi kalau sedotan, nggak ada garisnya. Buktikan sama saya kalau sedotan itu nggak ada garis, karena dia nggak dicetak sedotan itu, karena dia tadi prosesnya extrusion, jadi terus dia itu, nah di tengah jalan dia itu dirapetin cerek, gitu, baru dipotong-potong. Itu teknologi masing-masing. Paham ya Mas ya? Jelas ya? Oke. Ada lagi? Cukup ya? Udah cukup. Oke ya, teman-teman semua, tepuk tangan dulu buat kita semua hari ini. Semoga teman-teman sini, mbak-mbak semua, adik-adik, mas-mas, sukses ya, karena kita nanti ke depan nggak ada yang tahu kita mau jadi apa. Karena saya juga dulunya penting di dalam pikiran saya itu berusaha. Hasilnya nanti yang menentukan yang di atas, Allah yang menentukan ya. Jadi mau jadi apa kita nanti jangan dipusingin, kita berusaha, belajar dengan baik, nggak akan ketuker, ya, nggak akan ketuker, yakin nggak akan ketuker. Biasanya yang putus asa ataupun ya udah cukup rezekinya sampai di sini, ya itu rezekinya sampai di situ. Tapi kalau dia akan berusaha terus, misalnya sekarang udah dikasih jabatan leader gitu, ya Allah berilah hambamu jabatan yang lebih tinggi, pasti dikasih. Caranya apa? Berusaha terus. Udah dikasih nih jabatan supervisor, doa lagi, pasti dikasih. Pengen apa? Pengen kaya, pasti dikasih. Yang penting mau terus berusaha. Semangat ya. Oke, itu aja. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sampai ketemu lagi di forum-forum berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan lagi dong buat